Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Jika Anda pernah menonton film serial The Mummy, ada salah satu film serial The Mummy yang berjudul The Tomb of the Dragon Emperor, di mana di film serial The Mummy yang ketiga ini kalau nggak salah ada cerita di China. Jadi dikisahkan ada seorang peneliti arkeolog ya di film The Mummy tersebut yang memang sangat ikonik filmnya, mencari barang-barang bukti bersejarah artefak di seputar tembok besar China. Dan ya, mereka sangat kaget ketika menemukan beberapa patung-patung yang sangat aneh, patung-patung yang sangat berbeda jenisnya, berbeda ekspresinya, berbeda ukurannya. Dan patung-patung tersebut konon dipercaya bahwa patung-patung ini sebetulnya bukan dibuat oleh manusia, tetapi mungkin ini adalah manusia, atau mungkin ini adalah contoh dari kebesaran seorang raja di masa lalu, entah siapa rajanya. Dan akhirnya mereka menemukan di dalam film tersebut ya, menemukan petunjuk bahwa konon raja ini terobsesi hidup abadi, dan ini merupakan gambaran dari kehidupan duniawinya yang tidak ingin diketahui oleh siapapun di seluruh dunia. Hanya raja tersebut yang tahu. Dan patung tersebut bernama patung terakota. Dan pertanyaannya, kenapa patung terakota hingga saat ini masih menimbulkan misteri dan pertanyaan. Bagaimana patung terakota tersebut dibuat, kenapa bisa patung tersebut berbeda ekspresinya, bahkan ukuran rambutnya pun berbeda-beda sampai sedetail itu. Ini akan kita coba kaji, coba kita bahas di episode kali ini. Ayo kita lihat bareng-bareng patungnya seperti apa. Kita putar dulu intronya. Republik Rakyat Cina atau dikenal dengan negeri Tiongkok atau terkenal dengan negeri tirai bambu atau disebut dengan negeri sejuta artefak, banyak sekali julukan di negeri Cina ya. Kalau Anda berkunjung ke negeri Cina, maka Anda akan menemukan berbagai macam peninggalan sejarah. Tentu yang paling terkenal adalah The Great Wall, di mana salah satu peninggalan bersejarah yang paling terkenal hingga saat ini di China adalah tembok besarnya, yang bisa dilihat dari luar angkasa dan membentuk naga. Dan pelopor pertama kali pembangunan dari tembok besar China tersebut adalah Kaisar Qin Shi Huang, atau ketika beliau lahir bernama Yin Zheng. Nah, siapakah Kaisar Qin Shi Huang ini? Kaisar Qin Shi Huang ini ternyata ada hubungannya dengan patung terakota yang akan kita bahas. Nah, siapa beliau? Jadi di film Mummy atau serial The Mummy yang berjudul The Tomb of the Dragon Emperor, yang menceritakan tentang bagaimana Kaisar Qin Shi Huang terobsesi tentang kehidupan abadinya, ternyata memiliki hubungan yang sangat erat dengan tembok besar Cina tersebut. Nah, jadi begini, Kaisar Qin Shi Huang atau yang ketika beliau lahir bernama Yin Zheng, ternyata beliau lahir sangat lama sekali, sekitar tahun 247 hingga tahun 221 Masehi. Dan beliau naik tahta pertama kali sekitar umur 13 tahun. Kemudian ketika beliau mencapai usia baya, katakanlah umur 20-an begitu, beliau terobsesi untuk hidup abadi. Karena obsesi beliau, akhirnya banyak sekali yang dilakukan oleh Kaisar Qin Shi Huang ini. Salah satunya menurut beberapa cerita, beliau hingga ingin kehidupan abadinya itu untuk hidup abadi yang tentunya memiliki resiko-resiko yang akan sangat besar dampaknya. Salah satunya menurut cerita, beliau tega mengorbankan 7.000 perawan untuk dijadikan tumbal. Kemudian walaupun beliau tidak bisa hidup abadi, pada akhirnya beliau ingin minimal hidup 1.000 tahun di dunia. Seperti itu obsesi beliau. Kemudian pada waktu itu semua alkemis atau ahli kimia di kerajaan yang beliau pimpin
dan semua selir-selirnya, semua pasukan-pasukannya, prajurit-prajuritnya mencari tahu di manakah ada ramuan-ramuan ajaib yang bisa membuat orang hidup lama atau dalam tanda kutip hidup abadi, minimal untuk 1000 tahun pada tahun itu ya, pada tahun 247 hingga tahun 221 Masehi. Kemudian ada beberapa ramuan-ramuan yang dibuat oleh alkemis, salah satunya dengan mencampur bahan kimia rahasia dan ada bahan merkuri. Yang mana bahan merkuri ini tentunya sangat berbahaya sebetulnya bagi kondisi tubuh Kaisar Qin Shi Huang. Dan ternyata endingnya adalah Kaisar Qin Shi Huang ternyata nggak hidup abadi. Beliau hidup lama itu nggak lama-lama sekali. Ternyata beliau hanya hidup di dunia sekitar berusia 49 tahun. Beliau meninggal dan menurut para arkeolog beliau meninggal karena meminum cairan merkuri dan ini sangat berbahaya bagi tubuhnya. Ya, efek sampingnya mungkin menimbulkan gejala-gejala yang sangat berbahaya bagi tubuh. Akhirnya beliau meninggal di usia 49 tahun karena obsesi dari kehidupan abadi atau hidup 1000 tahun. Nah, kemudian apa yang terjadi? Apa hubungannya dengan patung terakota? Jadi gini, tembok besar China itu penggagas pertamanya adalah Kaisar Qin Shi Huang yang konon mempekerjakan 700.000 pekerja. Kemudian ketika beliau ingin membangun kuburan atau makam pribadinya, beliau itu juga mempekerjakan dari tembok besar China yang sekitar 700.000 tentara tersebut. Tetapi anehnya beliau membangun makam pribadinya itu adalah untuk berjaga-jaga jika seandainya ramuan abadi tidak ditemukan oleh para alkemis, maka beliau ingin menunjukkan kebesaran dan kedikdayaan kerajaan atau kedikdayaan seorang yang bernama Qin Shi Huang tersebut di mata dunia. Tapi nggak boleh ada yang tahu. Mungkin ini tujuannya adalah generasi-generasi yang seterusnya biar tahu seperti apa kemegahan dan juga kedikdayaan seorang Kaisar Qin Shi Huang. Tetapi ketika beliau mempekerjakan sekitar 700.000 orang pada waktu itu sangat angka yang sangat fantastis ya, bahkan di abad modern angka 700.000 itu sangat besar. Beliau itu tidak mau ada yang tahu, jadi ada orang yang dikubur hidup-hidup dari pekerjanya tersebut, kemudian pintu masuk dan pintu keluar dari pemakaman, area pemakaman itu juga ditutup rapat-rapat sehingga para pekerjanya memang sangat terjebak dan akhirnya mati di sana. Sekitar 700.000 pekerja yang dipekerjakan oleh Kaisar Qin Shi Huang. Ya, memang sebetulnya tujuan dari Kaisar Qin Shi Huang membangun makam tersebut adalah sebetulnya untuk menunjukkan kepada dunia atau generasi seterusnya betapa hebatnya beliau di masa itu. Akhirnya beliau mereplika beberapa pasukan terakota yang mana pasukan terakota tersebut ternyata berjumlah 8.000 lebih kurang ya. Dan ajaibnya adalah di setiap jengkal, di setiap detail dari patung terakota itu tidak sama. Rambutnya, ukuran bajunya, ukuran badan, kemudian ekspresi wajah bahkan sampai ke kulitnya bentuknya nggak sama, matanya juga nggak sama. Semakin tinggi postur tubuh, semakin tinggi tingkat prajuritnya ya, mulai dari jenderal, perwira, bahkan sampai ke yang paling bawah. Artinya semakin bawah, semakin postur tubuhnya pendek, menunjukkan bahwa tentara tersebut memiliki pangkat yang rendah. Tapi semakin tinggi postur tubuhnya, pangkatnya semakin tinggi dan semakin berpengaruh di dalam pasukan terakota tersebut untuk melayani Kaisar Qin Shi Huang atau Kaisar Yinzheng pada masanya. Nah, ternyata menurut penelitian ada beberapa patung juga yang mereka menyebut patung terakota itu nggak hanya manusia tapi juga ada hewan. Ada 130 kereta, di mana 130 kereta tersebut juga nggak sama ukuran dan juga pernak-perniknya. Kemudian ada 520 kuda, kemudian dilanjutkan dengan 150 kuda kavaleri siap perang. Nah, jadi ada semacam indikasi bahwa betapa hebatnya Kaisar Qin Shi Huang pada masa lalu. Dan ini menunjukkan bahwa Kaisar Qin Shi Huang memang betul-betul kaisar yang sangat berpengaruh di zamannya. Walaupun usianya pada
ketika naik tahta hanya 13 tahun dan beliau wafat di usia 49 tahun. Nah, yang anehnya adalah begini. Patung terakota itu nggak sama. Entah itu patung kudanya, entah itu kavalerinya, entah itu posisi berperangnya, itu nggak sama. Ini yang membuat aneh. Para ilmuwan ya, yang mana patung terakota ini ditemukan nggak sengaja oleh para petani yang ingin menggali air sumur di musim kering ya, pada tahun 1974, sehingga nggak sengaja menemukan patung terakota ini. Awalnya petani tersebut menganggap ini adalah perunggu biasa. Ternyata setelah digali, ternyata berbentuk manusia dewasa yang menunjukkan bahwa ini adalah patung dari masa lalu. Setelah digali lagi ternyata ada patung lagi. Setelah digali lagi ternyata ada patung lagi. Terus digali akhirnya sampai menemukan 8.000 patung lebih lengkap dengan pernak-perniknya. Dan pertanyaan besarnya, kenapa kok bisa berbeda? Nah, jadi kita balik lagi kepada film The Mummy yang berjudul Tomb of the Dragon Emperor yang diperankan oleh Jet Li ya. Di situ kalau di film ya, versi filmnya, Jet Li itu dikutuk ya, dikutuk oleh seorang selirnya karena selirnya itu selingkuh dengan jenderal kepercayaannya di film itu ya. Akhirnya karena selirnya itu sakti, memiliki ramuan-ramuan termasuk ramuan hidup abadi yang diinginkan oleh Kaisar Qin Shi Huang. Sebetulnya Kaisar Qin Shi Huang sudah menemukan ramuannya ya kalau di film itu ya. Tapi kemudian selirnya itu selingkuh ya, kalau nggak salah diperankan oleh Michelle Yeoh. Akhirnya selingkuh dan konon Kaisar Qin Shi Huang marah dan ingin membunuh Jenderal Ming kalau nggak salah ya. Akhirnya Jenderal Ming dihukum mati dan Michelle Yeoh atau selirnya itu marah sehingga mengutuk beliau, mengutuk semua pasukannya menjadi tanah liat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kalau versi filmnya adalah mereka seluruh pasukan itu menjadi tanah dan akhirnya membatu. Itu kalau versi dari film ya, film The Mummy yang berjudul The Tomb of the Dragon Emperor. Tetapi memang apakah ini benar atau tidak kalau versi filmnya? Ya barangkali ini semacam imajinasi ya. Tetapi memang sejarahnya adalah Kaisar Qin Shi Huang ini memang berniat untuk berjaga-jaga. Kalau seandainya dia tidak bisa untuk hidup abadi, dia ingin menunjukkan kepada generasi setelahnya bahwa kedikdayaan Kaisar Cina pada waktu itu sangat besar dan sangat maju. Dan ketika kepemimpinan di era Kaisar Qin Shi Huang ini, Cina memang mengalami perkembangan yang begitu pesat, termasuk juga pengobatan atau obat-obatan ataupun kebudayaan di situ. Sehingga sampai saat ini masyarakat dunia masih terheran-heran. Bahkan para arkeolog, para peneliti masih meneliti hingga mereka belum menemukan hipotesis yang valid terkait dengan kenapa patung terakota ini ekspresinya berbeda-beda dan pernak-perniknya juga berbeda-beda. Kalau misalkan ini dibangun di abad modern sekalipun, tentu nggak akan bisa menyerupai patung terakota yang seperti itu. Bahkan untuk seukuran kuda, kereta kudanya dibuat dengan sangat presisi, nggak sama dengan yang lain. Itu sangat nggak masuk akal gitu. Walaupun dengan pencitraan komputer sekalipun nggak bisa sedetail itu. Tetapi bagaimana seorang Kaisar Qin Shi Huang bisa melakukan hal ini dan membangun sekitar 8.000 lebih ya. Itulah kehebatan Kaisar Qin Shi Huang. Dan ya sebetulnya beliau adalah orang yang hebat, tapi ya karena terobsesi ya, karena mungkin beliau ini ingin menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya beliau. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan ilmu baru dan pengetahuan baru. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada kritik, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.